Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang Nabi Isa terkemuka, sebenarnya itu sudah sering kali kita bahas ya, bahwa tidak hanya Nabi Isa, tapi seluruh para nabi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat yang terkemuka. Sebenarnya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-69, Musa dikatakan wa indallahi wajihan. Beliau juga punya tempat yang utama, dan bahkan seluruh para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada konsep Quran menerangkan bagaimana bahwa para nabi min qabl, para nabi-nabi sebelumnya itu terbiasa makan, terbiasa jalan di pasar-pasar. Ini adalah tabiat yang sangat manusiawi. Kita harus sadari bahwasanya ini bukan klaim Quran ya semata, tapi fakta sejarah juga menunjukkan bagaimana posisi Yesus itu oleh orang-orang Yahudi di abad pertama juga meyakini, namanya Ebionet meyakini bahwa Yesus itu sepenuhnya hanyalah seorang manusia biasa. Derajat ketuhanan dia itu nanti diangkat pada saat konsili, khususnya untuk dua natur Tuhan itu diangkat di konsili Kalsedon. Itu fakta sejarah. Tapi saya ingin kita merujuk dulu ke bagaimana Yesus yang lapar ya. Ini pola pendekatan Quran karena ketika Quran membantah atau menjelaskan sosok kemanusiaan Yesus, sangat menekankan pada posisi makan ya, karena itu ada konsekuensi logis kalau orang itu makan. Yesus itu lapar ya, yang mana tentu ini sangat bertentangan kalau kita beranggapan Tuhan itu tidak, karena Tuhan itu tidak mungkin lapar ya. Ketika Yesus mencari buah di pohon ara, di situ ada satu konteks di mana dia salah memprediksi masa panen, masa musim buah, dan dia tidak dapat di pohon, dan kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga dia menjadi mati. Sebenarnya kan di situ ada kontras ya, karena kalau dia punya kekuatan untuk mematikan pohon, bukankah sangat mudah bagi Yesus itu untuk memunculkan saja buahnya kalau dia punya kemampuan itu ya. Jadi ini ada ada cerita yang sedikit absurd di sana, karena sejatinya kalau dia punya kemampuan untuk memanggil Tuhan lagi, maka dia punya kemampuan untuk memunculkan buah untuk memberi makan kepada Yesus sisi manusianya yang lapar. Jadi sebenarnya cerita di dalam Bible ini adalah cerita yang sedikit banyak memang confusing, membingungkan, tapi yang pasti bahwa menarik, sisi-sisi itu tidak bisa kita hilangkan. Yesus yang lapar, kemudian ketika dia meminta makanan kepada sahabat-sahabatnya, dia memang dalam posisi yang lapar, sehingga membaginya menjadi dua natur ini adalah cara yang dilakukan pihak gereja untuk menjawab kebingungan tersebut. Tapi itu Oke, tidak waktunya habis menjawab. Bang Alwan. Langsung aja Bang Andi. Berikan kepada Guru Uti, biar Guru Uti fokus. Silakan Bu Uti. Oh, saya dulu ya. Ya, jadi ya tidak disanggah ya pernyataan saya ya, bahwa memang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami ya. Lalu Pak Alwan tadi mengambil dalil bahwa Yesus itu tidak tahu pohon ara, bahkan mengutuk. Justru Alkitab telah menulis bahwa maksud Yesus mengutuk pohon ara itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk mematikan ya, karena pada saat Yesus mengatakan begitu pohon itu langsung mati ya. Fenomena alam pun tunduk kepada dia gitu. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk ya bahwa sebetulnya ini ada dua kontradiksi yang sangat-sangat hebat sekali ya. Di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Isa itu atau Yesus, mereka mentargetkan ya, membidik itu Isa itu adalah Yesus adalah sebagai manusia biasa ya. Lalu Nabi Muhammad adalah seorang nabi biasa ya. Tetapi yang menarik di sini ya, kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad manusia biasa, tetapi umat muslim kalau saya lihat ya memperlakukan dia seperti setara dengan Tuhannya ya kan. Nah, kalau di tempat kami Yesus itu memang dia adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, oleh sebab itu dia sama dengan Allah itu sendiri ya. Makanya perkataan Yesus yang mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat Bapa gitu kan, barang siapa percaya kepada aku percaya kepada Bapa, barang siapa mengasihi orang lain lebih daripada aku dia tidak layak bagiku. Itu adalah perkataan Tuhan yang setara ya, perkataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan anehnya perkataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Tuhan ini diucapkan semuanya juga oleh Nabi Muhammad gitu ya. Inilah
inilah yang menjadi keunikan yang sangat-sangat luar biasa. Di satu sisi mengaku nabi, tetapi dia menyamakan, kalau saya boleh ini ya, boleh dibantah kalau salah ya, dia menyamakan dirinya dengan Tuhannya ya, sedangkan Yesus yang memang sama dengan Tuhan direndah-rendahkan derajatnya gitu ya. Nah, saya mau buktikan ya bahwa ya segala kuasa, segala otoritas atau segala kefulan ya, segenap keberadaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu dimiliki oleh Yesus. Jadi Anda tidak bisa menurunkan derajatnya, sama sekali tidak bisa. Karena semuanya yang tertulis di dalam kitab Al-Hajj 7 itu Anda boleh baca, saya sudah baca sekali ya. Semua yang dimiliki kapasitas dari Allah itu Yesus punya. Yesuslah yang punya gitu. Jadi nggak bisa Anda rendah-rendahkan ya. Di dalam Al-Hadid 3 dikatakan ya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang zahir itu, kalau kita membaca dari KBBI ya, zahir itu artinya yang diperanakan, yang diperanakan, yang lahiriah, yang daging gitu kan. Nah, zahir itu yang daging, dan itu hanya bisa disematkan kepada Yesus ya, tidak bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena dia tidak pernah diperanakan, dia tidak pernah daging ya. Tetapi Yesus ya, manusia Tuhan yang pernah menjadi daging, oleh sebab itu dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Anda bisa bandingkan itu di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yohanes 17 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 8 gitu kan. Nah itu ya, di dalam Al-Hajj 56 dikatakan kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka, maka orang-orang beriman dan beramal saleh habis ya. Ya. Silakan Pak. Oke, silakan Bu Rifah. Pak Anti Hoax. Oke. Kan Oke, saya. Pak. Semuanya dapat. Enggak apa-apa Uti, waktu saya berikan kepada guru biar ya fokus. Udah 6 menit. Ya udah 6 menit ya. Bukan, udah dipakai tadi, Bu. Enggak apa-apa guru, enggak apa-apa. Silakan. 3 menit kan Anti Hoax. Tadi Bu Uti Watimena 3 menit udah dipakai. Baru dari Alwan, terus ke Alwan ke Hoa. Hoa bilang tadi kasih aja ke Uti. Iya, maksudnya dia dari punya waktu. Iya, sekarang kan waktunya Pak Anti Hoax diteruskan ke saya. Kan semuanya dapat jatah 3 menit, Pak. Yang Ibu pakai tadi, Pak. Yang Ibu pakai tadi itu udah waktunya Pak Hoa. Iya, Bu. Benar, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Biar Ibu lebih fokus. Saya akan mendukung saja nanti dari belakang. Sekarang waktunya Ripa, Bu ya. Loh, jadi 3 menit dong kami, Pak. Oke. Aman, tadi kan Bu. Aman, Ibu. 3 menit, Ibu Uti. Aman, Ibu. Gurundaku Random aman. ke Alwan, dari Alwan Gurunda ke Uti, Kristen. sabarlah. Dari Kristen dikasih ke Ibu gitu tadi gitu. Iya. Oke, lanjut silakan. Enggak dapat. Dapat. Udah dikasih tadi. Itu yang Tadi Ibu pakai waktu tadi. saya berikan kepada Gurunda Uti biar Gurunda itu lebih fokus dengan pertanyaan mereka. Silakan. Oke, Bu Ripa, silakan. Baik Gurunda Uti ya, sabar ya, tanteku cantik. Jadi gini, saya membawa tema ini hanya penekanan saja bahwa keimanan umat Islam itu tidak bisa dibantah oleh Kristen sendiri, bahkan dibenarkan. Karena kita percaya bahwasanya Yesus itu 100% manusia. Cuman yang kita selalu polemikan kan tentang keilahian Yesus. Cuman kembali lagi, saya tidak membahas tentang keilahian Yesus, tetapi membahas kemanusiaan Yesus. Saya sebagai seorang muslimah tidak akan pernah membandingkan, meninggikan yang satu, merendahkan yang lain, tidak. Karena kami la nufariqu baina ahadim minhum, kata Allah, mereka itu sama saja di sisi Allah, tapi mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda atau mukjizat yang berbeda-beda. Nah, perkara tentang Yesus yang naik ke surga, yang kata Tante Uti dia adalah Tuhan dan pernah menjadi Tuhan. Ini pernyataan ini tuh menghancurkan logika sehat, di mana Tuhan yang menyatakan dirinya aku bukan manusia, tiba-tiba pernah menjadi manusia, cosplay dia. Ya, kenapa saya gunakan diksi cosplay? Karena itu fakta yang tak terbantah. Ketika Tuhan yang bukan manusia mencoba menjadi manusia, ini dia menyamar jadi manusia. Lalu ketika dia seperti Ustadz Alwan bilang melihat pohon ara, dia tidak tahu kapan musim pohon ara. Padahal waktu itu dia punya sisi keilahian yang tidak terpisahkan gitu loh. Ini sesuatu yang sangat membagongkan bagi saya gitu. Nah, jadi saya fokus di kemanusiaan Yesus, di mana nanti ketika dia lahir sebagai manusia, dia juga datang sebagai manusia. Dan ketika di surga dia menghakimi, ya dia juga manusia. Kenapa? Ya karena ada 3 yang memberi kesaksian di surga nanti, anak domba gitu loh. Dan ada anak kawin anak domba. Saya tidak bicara tentang kawin dalam perspektif umum ya. Nah, masalah zahir Tante Uti bilang Allah kalian zahir, ini hanya untuk Yesus. Loh, Tante Uti, bahasa Indonesia itu belum ada waktu Al-Quran diturunkan. Jadi jangan dipersempit makna di dalam Al-Quran dalam kata zahir, jangan dipersempit dengan bahasa
Indonesia yang baru muncul kemudian gitu loh. Karena apa? Distorsi bahasa yang bergeser makna itu terjadi, seperti kata kalimat. Kalimat itu dalam makna aslinya adalah kata, tiba-tiba diambil bahasa Indonesia menjadi kumpulan kata. Masa mau menyesuaikan Al-Quran harus sesuai bahasa Indonesia? Nggak bisa. Kalau kitab kalian iya, bahasa aslinya bisa bergeser menjadi bahasa sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ada revisi-revisi terjemahan. Kalau bahasa Arab tidak boleh, harus sesuai dengan makna. Makanya kami ada tafsir, ada bersanad tentang penjelasan satu kata itu. Jadi ketika zahir dalam perspektif Islam jangan dipaksa sesuai dengan zahir menurut hante uti watimena. Begitu sayang. By the way, Yesus itu manusia ketika lahir dan ketika naik menjadi manusia juga karena makan ikan goreng, dan turun pun tetap menjadi manusia. By the way, kapan dia kembali jadi Tuhan? Apakah dia berubah jadi roh, berubah jadi malaikat, berteofani, berubah jadi cahyono? Saya tidak tahu itu. Tapi di dalam kitab Anda dia sekali manusia tetap jadi manusia. Begitu, terima kasih. Hidup manusia. Aku anak manusia. Terima kasih Ripa. Jadi saya ingatkan sekali lagi, diksinya dijaga, jangan ada keluar dari Alkitab bahasanya seperti kata Cahyono tadi ya Pak Bu Ripa, biar jangan ada kerusuhan ataupun case. Oke, silakan Bu Uti Watimena. Itu ya, tapi ya terima kasih Pak Kristen Hoax ya. Jadi ini ya, keimanan Islam kata Rifa ya, dia tidak mau membahas kemanusiaan keilahian Yesus ya. Makanya saya bilang Anda tidak bisa, tadi kan judulnya adalah judul framing. Kami tidak menganggap, kami tidak tahu ya, sama sekali tidak tahu ya, Alkitab sama sekali tidak melihat bahwa Al-Qur'an itu referensi dari Alkitab ya, dan Alkitab dan Al-Qur'an bukanlah referensi untuk Alkitab. Kan saya udah bilang, saya nggak perlu ini ulangi berkali-kali. Jadi Anda tidak bisa ya mengambil kesimpulan atau melihat siapa Yesus itu berdasarkan perspektif, berdasarkan ajaran dari Al-Qur'an. Ya kan saya udah bilang, Al-Qur'an justru menggenapi apa yang tertulis oleh Rasul Petrus ya, bahwa inilah dia bukti bahwa penentang penguasa yang telah menebus mereka itu sudah terbukti ada di dalam Al-Qur'an, karena kalian itu dipimpin besar-besaran untuk menentang dia. Hanya itu saja ya. Jadi segala isi yang tertulis di dalam Al-Qur'an memang hanya untuk menentang Yesus gitu kan. Satu-satunya agama ya yang mengarahkan penyangkalannya itu hanya kepada satu titik, yaitu Yesus Kristus hanyalah sebagai Tuhan, hanyalah sebagai manusia, yaitu kan Al-Qur'an. Jadi ini betul-betul menggenapi, dan itu hanyalah menggenapi yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah penentang penguasa ya. Jadi sekali-sekali saya bilang, jangan bilang bahwa Yesus itu adalah manusia biasa sesuai dengan Al-Qur'an. Maaf, Al-Qur'an salah menilai tentang Yesus ya, karena berita tentang Isa saja yang disematkan menjadi Yesus itu beda abis gitu kan. Itu bukanlah Yesus yang kami punya gitu ya. Tetapi saya mau mengatakan Yesus memang pernah datang menjadi manusia ya, tetapi Anda mengatakan di dalam Bilangan 29 itu kalau nggak salah ya, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Ini pun ayat salah-salah ambil gitu kan oleh Rifa, salah-salah comot, salah mengerti, salah tidak tahu gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena itu kan ayatnya adalah untuk orang-orang, untuk Nabi Bilyam yang mengatakan ini. Karena apa? Karena Nabi Bilyam itu diminta untuk mengutuki orang Israel gitu kan. Tetapi Elohim sudah memberkati Israel itu. Jadi Elohim itu tidak punya sifat seperti manusia. Ini bicara tentang seperti manusia yang punya sifat berdusta. Ketika dia sudah memberkati, mana mungkin dia mau mengutuk gitu kan? Ketika dia sudah memberkati, mana bisa dia menyesal memberkatinya. Saya ini bukan manusia seperti kalian, gitu kan maksudnya. Dan ini tidak diketahui oleh Rifa ya. Jadi ayat yang dia pakai untuk mengatakan Allah bukan manusia itu nggak nyambung gitu kan. Karena itu bicara tentang sifat manusia. Bahkan Alkitab telah menyatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan ya. Bahkan dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, anak yang adalah penasihat agung, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah itu dia. Sudah dikasih tahu, bahkan sudah dinubuatkan ya di dalam Bethlehem Efrata, seorang anak yang permulaannya sejak dulu kala ya. Bahkan peristiwa Yesus ini dahsyatnya luar biasa. Satu-satunya orang yang lahir ke bumi ya, manusia yang lahir ke bumi yang habis ya. Cepat sekali habis, ya. Ya luar biasa ya. Kita kasih waktu lagi buat Alwan TV. Alwan monitor. Baik. Iya, jadi
memang kalau kita lihat ya, tidak ada satupun perkataan daripada Yesus sendiri bahwa dia itu adalah Tuhan ya. Bahkan kalau kita baca itu kan selalu dia katakan, Bapa lebih besar daripada aku ini tidak bisa apa-apa kecuali dia yang mengutus aku. Begitu juga pengajaran dari para rasul, Rasul Petrus misalnya, di jemaat-jemaat di sangat banyak, dan di sana juga ada 11 para rasul yang lain. Petrus mengatakan bahwasanya sesungguhnya apa yang dimiliki oleh ada Yesus itu dia itu adalah hanya sebagai perantaraan, mukjizat-mukjizatnya semua itu perantaraan daripada Allah Subhanahu wa taala ya, atau mereka sebutnya Allah. Jadi itu clear saya rasa. Nah, memang yang jadi bermasalah sebenarnya adalah teksnya itu sendiri. Nah, kita tahu ya bahwasanya Bible Babel ini kan ditulis tidak jelas siapa penulisnya, ditulis sepeninggal Yesus. Jadi memang agak di kalau bahasa saya itu kayak di exaggerated gitu, kayak ceritanya dibesar-besarkan sehingga kita juga jadi bingung. Ya, orang kemudian menyalahartikan, mengambil kabar-kabar yang ditaut-tautkan untuk mendukung bahwa dia juga punya unsur ketuhanan, dan itu pasti akan sangat complicated. Seperti tadi misalnya Yesus cari buah lalu dia marah. Nah, kalau dia berarti dia manusia kan, karena dia lapar kan. Tapi dia dikatakan lah, kalau dia juga punya unsur ketuhanan, kenapa dia memilih untuk mematikan pohon itu ketimbang membuat aja buahnya daripada pohonnya dimatikan kan? Karena dia pencipta, dia bisa bikin sesuatu dan dia punya kekuatan itu. Kemudian teman-teman Kristen kadang mengatakan, oh iya kekuatannya nggak dia munculkan, lah buktinya dia bisa munculkan. Misalnya juga ketika Yesus tertidur yang dicerita di danau itu yang ada tofan itu, nah itu kan Yesus tertidur lelap, berarti kan dia kecapean gitu. Sebagai manusia dia pasti sangat capek, dan bahkan di badai yang sangat kencang itu harus dibangunkan oleh sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Nah, di saat itu dia bisa menahan loh, dia bisa menahan badai, menghardik angin, air yang mengamuk, dan angin dan air itu pun akhirnya reda dan danau itu menjadi teduh. Itu versi ceritanya. Jadi dia punya kekuatan yang orang kemudian mengartikan itu kekuatan Tuhan. Nah, ini yang jadi kontroversinya di sini nih. Jadi ada sifat manusia yang on, lalu ada sifat Tuhan yang on. Jadi on off gitu, kayak ganti-gantian gitu. Jadi kayak punya super power, habis itu lemah lagi, punya super power, lemah lagi. Ambil di Taman Getsemani, Yesus itu ketakutan sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah itu. Jadi itu seperti kekuatannya sama sekali nggak ada di situ. Padahal kan dia punya kekuatan yang tadi saya sebutkan itu tadi, membuat mati pohon ara. Kenapa dia nggak ambil cara yang simple, menggunakan kekuatannya aja supaya ketakutannya jadi tidak muncul. Jadi akhirnya gereja pun muncul dengan doktrin ini dua natur manusia yang tidak terpisahkan. Ya salah satunya, dan itu adalah sebuah misteri, padahal sebenarnya itu kontradiksi yang sangat amat berat untuk dijelaskan. Habis, silakan Bang Andi. Oke, siap. Dari tadi saya menunggu ini ya. Ternyata dari sekian banyak tadi percakapan Uni dan Alwan, tidak ada satupun yang membantah dalil yang saya bawakan. Tadi berbicara tentang kemanusiaan tadi, kita bandingkan baginda dengan Tuhan kami Yesus. Di dalam surah Al-Imran ayat 45 dikatakan Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi tidak menceritakan tentang baginda itu sendiri. Di ayat mana diceritakan tentang dia terkemuka di dunia dan di akhirat? Tidak ada. Monggo kalau ada, mana tahu saya kurang ilmu, monggo dikasih tahu ayatnya, sebutkan dalilnya, nanti saya cari tahu. Itu dulu berbicara kemanusiaannya ya. Jangan berbicara yang lain-lain ngelantur-ngelantur. Oke? Terus tadi Unirifa mengatakannya jangan dipersempit karena ada distorsi kasta. Ternyata Unirifa nggak mengerti sendiri gitu loh. Itu jadi bumerang bagi kalian sendiri gitu loh. Karena kalian coba mempersempit siapa Yesus itu dalam Alkitab. Begitu. Jika berbicara tadi kata kalian Alkitab itu ada revisi segala macam. Justru jika kita bandingkan dengan tafsir atau hadis, ada hadis yang doif, ada yang tidak. Pertanyaannya siapa yang berhak melegitimasi itu doif atau tidak? Sementara baginda kalian sudah tidak ada. Seharusnya baginda kalian menerima wahyu yang sah, sahih, melegitimasi hadis doif atau tidak. Bukan kalian, bukan para sahabat. Karena bukan para sahabat yang menerima wahyu. Baginda, bagaimana bisa kalian katakan ada hadis doif dan tidak? Itu saja bumerang bagi kalian sendiri. Maka hati-hati berstatement ya. Terus Alwan tadi mengatakan kabar yang ditaut-tautkan ya, kekuatan manusia Yesus itu. Kamu tidak mengerti Bang Alwan. Kekuatan dalam konteks iman Kristen itu adalah mukjizat yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Yang terlebih adalah dia dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dia bentuk Tuhan yang nyata.
Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan kealahan. Sudah jelas itu barang. Tapi tentang baginda kalian tidak ada kalian bawakan satu dalil pun. Kalian hanya coba untuk menggeser dalam Alkitab. Makanya saya tidak tertarik menanggapi dari tadi. Diskusi ini seperti diskusi narasi, seperti semalam Juma sama Neflos gitu loh. Nggak menarik buat saya. Tidak ada data yang diperdebatkan. Data yang berdiri dari kitab kalian bandingkan dengan data yang di Alkitab kami. Karena di dalam Galatia ke-1 itu sudah jelas. Injil itu hanya satu. Dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Injil itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Dia bahkan di ayat ke-16, di ayat ke-18, dia berkata gini. Lalu 3 tahun aku pergi ke Yerusalem. Sebelumnya dia sudah ke Arab untuk menyebarkan firman. Hanya ada satu Injil. Dan bagi yang untuk mencoba merubahnya, kata Paulus adalah terkutuklah engkau katanya. Nah, yang terkutuk siapa? Yang berubah ini, silakan. Oke, waktu habis, langsung aja Uni Ripa. Oke, terima kasih ya. Dari tadi saya tangkap apa yang disampaikan Tante Uti dengan Kristen Antioch juga tidak membantah. Yesus itu 100% manusia. Kita tidak bicara tentang keilahiannya, dan keilahiannya pun bisa dipertanyakan. Apa hebatnya Yesus coba? Karena manusia-manusia sebelum Yesus juga sudah pernah melakukan apa yang dilakukan Yesus. Oh, membangkitkan orang hidup. Elia juga sudah pernah turun dari surga. Bahkan Musa di zaman Yesus juga turun dari surga. Atau kalian mau bilang bahwa Musa tidak pernah masuk surga? Nah, kemudian si Kristen Antioch mengatakan tentang hadis. Siapa yang memvalidasi hadis? Ya kita, orang-orang manusia. Ustadz-ustadz yang punya akal sehat tidak boleh menerima informasi sembarangan. Makanya ada ilmunya. Apa itu? Sanadnya bersambung. Kemudian informasinya itu mutawatir, dijelaskan banyak orang gitu. Mustahil orang banyak itu berbohong. Jadi dengan ranah keilmuan secara umum Kristen Antioch untuk mengetahui hadis itu doif atau tidak, dan ini tidak ada korelasinya dengan kemanusiaan Yesus ya hadis ini. Saya bicara tentang makna sesungguhnya. Sebuah kata-kata yang keluar dari bahasa Semitik, tolong jangan diperkosa, jangan dipersempit dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kembalikan ke makna sesungguhnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah zohir tadi, nggak ada kaitannya dengan hadis ya. Nah, jangan lari kemana-mana dulu. Kita tetap di fokus tentang kemanusiaan Yesus. Dan lagi pula, Yesus itu lahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia menurut kalian. Even dia bangkit menurut kalian yang kami tolak, tetap sebagai manusia, bahkan turun kedua kali pun sebagai manusia. Ya, nah yang pertanyaan saya itu kapan dia kembali berubah menjadi Tuhan sebagai roh, atau tidak pernah berubah sama sekali, atau bagaimana? Itu yang jadi polemik yang harus kita bahas di sini. Ini bukan hadis, bukan apa, itu nanti masuk ke ranah kritik teks atau ke ranah literatur nanti. Ya, ini mungkin itu ya. Kristen Antioch fokus di tema kita. Dan Tante Uti, by the way Tante Uti, tubuh kemuliaan semacam apa yang makan ikan goreng ya? Tubuh kemuliaan apa yang butuh ikan goreng gitu dan bolong-bolong gitu ya? Itu manusia Tante Uti, tandanya dia manusia. Lanjut Ustaz Awan. Udah, 1 menit lagi. Sabar Uni. Sabar Uti. Enggak ini ya. Saya lanjut dulu Ustaz Awan. Baik. Jadi kalau kita tadi sudah saya jelaskan ya, yang masalah terkemuka itu juga para nabi juga semua terkemuka di dalam surat tadi Al-Ahzab ya. Kalau nggak salah itu. Juga dijelaskan bahwa Nabi Musa itu juga wajihan ya, terkemuka juga. Jadi belajar literasi Islam sebenarnya juga nggak nyambung yang ditanya juga tentang hadis, karena kalau hadis itu beda dengan Alkitab. Hadis itu nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dijaga itu adalah Al-Quran ya. Sementara Bible itu kan kitab suci yang kalian yakini ya, penulisnya tidak jelas, banyak yang tidak jelas di situ, sehingga terjadi banyak kontradiksi, sehingga kemudian penafsiran itu menjadi liar gitu. Tapi seliar-liarnya Bible itu tidak ada satu klaim yang tidak ambigu ya, yang ada malah justru Yesus menyatakan dia tuh manusia biasa dan bukti-bukti menunjukkan itu. Nanti giliran saya baru saya bahas. Oke, habis. Silahkan Bu Uti langsung aja. 3 menit. Ya, diberikan. jadi ini ya, jadi Karena betul aja ya. 5 menit Ken. 3 menit nggak bisa kayaknya. 5 menit naikkan aja. Ya, Sabar. ya, Harus kesepakatan. Bentar Uni. Iya, Kita buat seperti ini aja. Saya langsung kumpulkan 6 menit. Nanti kalian yang ngatur bagi 2. Bagaimana Ya, kira-kira? Iya, gitu aja ya. Betul. Sebentar Bu Uti. Bu Ripa, Pak Alwan. 6 menit saya. Lanjut. Oke. Boleh lah. Bentar saya ubah ke 6 menit.
Ya, silakan Bu Uti. Ya, jadi pihak Rifa dengan Alwan ini tidak mengerti ya makna anak manusia yang dibawa oleh Yesus, yang disematkan kepada Yesus ya, karena Rifa tadi mengatakan ya bahwa kapan dia jadi Tuhan ya, ketika dikatakan sampai dia turun ke bumi juga anak manusia. Tetapi inilah ya, mereka harus Rifa harus melawan logika, harus melawan jedot-jedotin sendiri ya, karena anak manusia di sini kan artinya adalah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Yesus menyebut dirinya anak manusia, tetapi anak manusia yang apa? Yang Tuhan di atas hari Sabat di dalam Lukas 6 ayat 5. Anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Nah, kemuliaan Bapaknya itu artinya anak manusia itu memiliki semua apa yang dimiliki oleh Bapa, dan Bapa itu ketika ditanya di mana Bapa itu ada dalam dirinya, segenap kepenuhan kealahan itu ada dalam dirinya gitu kan. Anak manusia, ya lu anak manusia itu dia punya tahta di dalam Matius 19 ayat 28. Dia pemilik tahta kerajaan Allah, dialah pemiliknya, dialah yang bersemayam di tahtanya yang maha kudus, maha tinggi, maha agung itu. Ya, di tempat Anda dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia bersemayam di tahtanya. Lalu kenapa Yesus hanya karena dia menyebut anak manusia lalu kalian mengatakan dia harus menjadi anak manusia seperti yang tertulis di dalam kitab kamu? Ya kan saya udah bilang jangan jadikan kitab kamu sebagai alat untuk menyatakan Yesus itu siapa sesuai dengan kitabmu. Al-Qur'an bukan referensi Alkitab. Jelas saya bilang bukan referensi Alkitab. Jadi tidak sama. Apa yang tertulis di sana adalah Isa, dan Isa itu entah siapa, kami tidak mengerti siapakah dia, karena itu bukan Yesus ya. Lalu anak manusia mana yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya, dan malaikat itu miliknya anak manusia itu ya kan, di dalam Matius 24 ya ayat 27, 37, 39 itu ya. Dia pemilik malaikat-malaikat, anak manusia pemilik kerajaan Allah, anak manusia yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, anak manusia yang berkuasa melemparkan setan ke neraka, anak manusia yang berkuasa melemparkan orang yang tidak percaya kepada dia ke neraka. Ya ini dia ya, jadi jangan bilang gara-gara anak manusia lalu dia derajatnya seperti Nabi Muhammad gitu kan, ya enggak, beda bro, karena anak manusia itu hanyalah sematan, hanyalah sebagai perumpamaan, karena dia adalah Tuhan yang pernah datang sebagai anak manusia ya, bahkan dikatakan dia akan datang dalam kemuliaannya, kemuliaan 100% Allah Bapa itu milik dia ya, katakan begitu kan ya. Lalu Al-Quran sendiri telah mengatakan ya, dikatakan di situ ya, bahwa kekuasaan pada hari kiamat itu ada pada sisi Allah ya, kita kan di dalam Al-Hajj 56, mari kita baca ya. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, dia memberi keputusan, dan di antara mereka maka orang-orang beriman dan beramal saleh adalah di dalam sorga yang penuh kenikmatan, katanya gitu kan. Jadi kekuasaan di hari kiamat itu pada sisi Allah. Lah di dalam Yohanes 5 ayat 22 Yesus mengatakan Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun bro ya. Yang menghakimi isi dunia ini bahkan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 11, dialah hakim itu, dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, dan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Bagaimana bisa Anda menurunkan derajat Yesus hanya sebagai manusia biasa hanya karena dia anak manusia, kamu bilang gitu kan? Di tempat Anda ini kaliber Allah loh, kaliber Tuhan loh. Lah kenapa Yesus nggak boleh gitu kan? Ini kan, aduh, ini kan udah terbolak-balik gitu kan? Sangat-sangat terbolak-balik gitu ya. Ya Pak Anti mau bicara, Pak Anti? Oh silakan Bu Uti, baik. Ya, lalu, Kita ya silakan. jadi berbicara tadi tentang pernyataan Bu Uti, kebangkitan itu hanya dimiliki Yesus. Tidak ada di kitab lain berbicara tentang kebangkitan itu. Itulah salah satu bukti siapa yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Karena dalam Yohanes dikatakan, oleh karena Bapa mengasihi aku memberikan nyawaku atas kehendakku sendiri, dan aku akan menerimanya kembali. Pertanyaannya, kualitas manusia yang mana yang bisa seperti itu? Kita uji. Bahkan baginda kalian mungkin nggak ada. Tidak, masih dalam ini ya gitu. Itu perbedaan saja, itu jelas. Itu ya. Terus tadi Alwan katanya banyak yang tidak jelas. Sementara di kitab kalian pun tidak jelas. Saya ada ayat mengatakan bahwasanya di mana Tuhan kalian itu ada tidak mengetahui. Tapi tadi saya mau tidak melebar. Saya fokus kepada itu. Tapi yang saya mau koreksi tadi, jangan melebar ke hadis. Karena Uni bilang tadi kitab kami ada yang direvisi. Nah, jika Uni berhak mengatakan seperti itu, maka kami juga berhak mengatakan ada hadis doif kalian. Seharusnya kalau kita berpikir secara logika, orang yang sah menerima wahyu itu tadi adalah Nabi Muhammad.
yang sah melegitimasi ajaran itu ya baginda. Sama ketika kita berbicara tentang Yesus, firman itu tadi, dan yang menerima firman itu tadi, yang menerima Injil itu tadi, ya rasul-rasulnya. Itu di dalam Galatia tadi saya sudah jelaskan loh, padahal itu udah jelas loh dalam Galatia. Hanya ada satu Injil katanya. Hanya ada satu Injil. Nah, Injil yang berbicara yang bagaimana yang ada di kitab kalian, itu yang harus dipertanyakan. Itu seharusnya yang harus menjadi koreksi gitu loh. Karena di dalam 1 Timotius tadi dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Nah, jika berbicara tentang manusia, manusia mana yang tidak takluk kepada maut kecuali Yesus? Jika berbicara substansi manusianya, gitu loh. Nah, sekarang substansi baginda kalian bagaimana? Pertanyaan dia masih di mana sekarang? Masih di dalam tanah, belum bangkit. Yesus itu bangkit, bahkan raganya yang sudah dirusak di dalam pada saat dia disalib itu ikut terangkat. Nah, baginda kalian tidak, masih dalam tanah, apis. Silakan. Oke, waktunya habis. Ya, kita reset. Oke, Bang Alwan atau Ripa, silahkan. Aku aja langsung ya. Sorry tadi Ustadz Alwan aku tidak terlalu fokus karena anak aku pulang barusan ya. Oke, ini aku fokus ya. Ini aku 100% manusia dan 100% roh ini ya. Jadi gini ya. Kalau kita bahas tentang Yesus yang 100% manusia, kami umat Islam tidak membantah ya. Kalau dia wajihan, iya dia wajihan sebagaimana Nabi Musa juga wajihan, terkemuka. Setiap nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin saya ke lantai 2 dulu ya. Di sini agak suara berisik bentar-bentar. Stop waktu dulu Ken, bentar Ken. Oke, kita reset. Reset, pause. Oke, tadi si Christian Hantiox bilang nabi kalian mati, belum bangkit. Jadi gini kayak apa namanya Christian Hantiox ya atau siapa saya namanya nggak tahu. Apa hebatnya Yesus gitu bangkit karena sekelas Lazarus pun bangkit. Apa hebatnya Yesus? Yesus itu cuma 3 hari dan dagingnya belum busuk. Sementara kamu lihat kematian Yesus yang ada cerita zombie di mana dalam Matius ada orang-orang kudus yang sudah ribuan tahun mati bangkit, itu lebih hebat yang patut kalian pertuhankan itu. Kalau kamu bilang mana ada manusia yang seperti itu loh, buktinya ada orang-orang kudus yang bangkit, bahkan mungkin tinggal tulang belulang gitu ya. Lebih hebat daripada Yesus yang 3 hari 3 malam yang kita bisa jangan-jangan pura-pura pingsan dia, kita nggak tahu loh, kan nggak ada dokter waktu itu. Namanya juga Tuhan bisa melakukan apapun, cosplay jadi manusia aja dia bisa. Apa hebatnya dia jadi manusia terus pura-pura mati kan? Ini kalau dia bilang dia tidak lekal kena maut loh, buktinya dia mati kok. Itu apa yang tidak kena maut itu? Yang tidak kena maut itu tidak pernah mati gitu. Kalau dia mati terus bangkit lagi juga nggak hebat juga. Itu zombie kudus itu. Jadi tolonglah kalau berbicara tentang kehebatan Yesus, tunjukkan kehebatan dia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa yang dilakukan itu sudah dilakukan orang lain. Contoh turun naik surga. Itu Musa Elia yang turun naik ke surga udah turun juga. Zaman Yesus bertemu dengan Yesus malahan lagi. Jadi hebatnya Yesus di mana gitu. Makanya saya bilang sama seperti manusia lainnya. Terkait Nabi Muhammad SAW, inilah kesempurnaan manusia. Apa dia? Kesempurnaan manusia ketika tugasnya berakhir, maka berakhir pula masa hidupnya. Sebagaimana Yesus itu tugasnya belum selesai, dia sudah lari dulu ke langit gitu loh. Kenapa saya katakan tugasnya belum selesai? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kalian belum sanggup menanggungnya. Maka Roh Kudus yang kalian anggap dicurahkan kepada kalian, yang kepenuhan itu. Nah itu tugasnya belum selesai. Dia sudah pergi ke langit duluan gitu. Makanya dia butuh lagi untuk turun lagi. Ini Yesus maunya apa gitu. Turun gak cukup sekali dia itu loh. Jadi ketika dia turun ke dunia itu gak ada manfaat apa-apa juga buat dunia. Buktinya dunia tidak lebih baik-baik saja gitu. Ini sudah Tuhan loh yang bekerja seperti ini, membuat sebuah kisah drama yang luar biasa ya. Dengan kematian dia, apa perbaikan buat dunia ketika dia mati? Tuhan loh yang mati ini loh. Tuhan. Nah kan, ketika dia turun kedua lagi itu juga dia berupa manusia. Bahkan ketika di surga pun juga berupa manusia. Karena dia tubuh kemuliaan itu makan ikan goreng dulu gitu kan. Itu bukti bahwa dia manusia. Yang kita bahas di sini kemanusiaan Yesus bro. Nah tentang terkait hadis, kamu komparasikan dengan revisi terjemahan kamu. Saya gini, ketika Tante Uti membawakan kata zahir yang dipaksakan sesuai dengan bahasa Indonesia saat ini, nggak bisa bro. Kenapa?
KBBI itu belum ada ketika Al-Quran diturunkan. Jadi bukan Al-Quran yang mengikuti KBBI, tapi KBBI harus mengikuti Al-Quran. Begitu seharusnya. Nah, ketika saya bicara revisi terjemahan, itu fakta adanya. Lalu ketika tentang hadis, kamu komparasi jauh sekali antara sumur dengan langit gitu loh. Hadis itu kenapa ada doif? Nah, inilah keilmiahan umat Islam tidak mau menerima informasi sembarangan saja. Penulis kitab tiba-tiba nanti ada tulisan di dalam selokan tertulis dari Tuhan. Apa kalian percaya itu dari Tuhan? Tidak. Itulah kami tidak mau menerima begitu saja. Kami akan menyelidiki siapa penulisnya. Kemudian dari mana informasi itu datang? Bagaimana cara memvalidasi bahwa informasi itu benar? Itulah kenapa ada hadis doif, hadis lemah, hadis maudhu, bahkan hadis mungkar, di mana harus memenuhi kriteria yang secara umum kita punya akal dan punya keilmuan. Contoh, kalau kamu kuliah dulu ya, kalau kamu bikin jurnal atau makalah, tentu kamu harus tahu referensi itu dari siapa. Contoh, ada referensi buku yang ditulis oleh Pak B.J. Habibie. Kita harus tahu dulu nih Pak B.J. Habibie ini siapa. Oh, dia orang yang track recordnya sudah jelas menurut kesaksian banyak orang. Dia ada orang yang smart. Oh, berarti dia bisa nih diambil referensinya. Lah, ketika ada tulisan-tulisan yang nggak jelas siapa penulisnya kita ambil sebagai referensi, ya kita nggak mau. Maksud saya itu terjemahan dengan hadis, kamu komparasi itu ibaratkan sumur dengan langit. Nggak ada korelasinya. Ya, revisi terjemahan itu ada, dan bentar lagi kalian akan menerima revisi terjemahan terbaru. Itu ada. Dari kata Tuhan menjadi Tuhan, itu revisi terjemahan. Bahkan di dalam kitab Amos, terjemahan lama dituliskan bahwa Tuhan itu bersumpah demi kesombongan Yakub. Tiba-tiba diganti jadi kemuliaan Yakub. Kesombongan dengan kemuliaan mana sama? Direvisi itu terjemahan. Itu fakta yang tidak kalian bisa bantah. Nah, kalau hadis doif ya kami tidak mengatakan bahwa oh enggak ada kok hadis doif. Ada. Bahkan ulama kami mengklasifikasikannya gitu loh. Itu tanda bahwa ulama kami tidak bodoh begitu saja menerima informasi yang datang mengatakan bahwa itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Jadi itulah keilmiahannya umat Islam, tidak mau terkecoh, tertipu begitu saja menerima informasi yang tidak tahu siapa penulisnya gitu. Lalu dikatakan itu dari Tuhan dan imani saja. Oh, tidak bisa. Jadi tentang kemanusiaan Yesus sama saja dengan kemanusiaan para nabi lainnya. Dia memiliki mujizat. Coba kita bayangkan. Apa hebatnya Tuhan punya mujizat? Hah? Tuhan loh kok punya mukjizat. Tuhan itu tidak perlu punya mukjizat, orang Tuhan kok. Yang perlu punya mukjizat sebagai bentuk kekuasaan Tuhan adalah manusia biasa yang harus membuktikan bahwa dia membawa pesan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar dari Tuhan, maka harus ada mukjizat. Lah, kalau Tuhan punya mukjizat, hebatnya apa coba? Dia pura-pura mati pun hebatnya apa? Emang kita tahu dia ngerasain sakit atau enggak? Namanya juga Tuhan, suka-suka dia lah ya kan. Hebatnya apa coba? Ya kan? Gitu, Cena. Makasih. Waktunya habis diborong semua oleh Ripa ya. Sekarang langsung aja Bu Uti Watimena atau Pak Christian Antihoa. Ya, saya dulu ya Pak. Pak Christian Hoax ya. Kan Gurunda. Ya. Jadi ini ya. Tadi bicara tentang sekelas Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itu hebatnya apa? Maaf Rifa, kamu nggak baca kitabmu sendiri. Yang beginian kali bertuhan bro, ya kan? Saya baca ya, beginian kali bertuhan, karena di dalam Al-Hajj 7 ya, ini saya bacakan ya. Ya, yang berkuasa membangkitkan orang mati itu cuma Tuhan bro. Wait, gitu kan? Nih dikatakan ya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, itu yang membangkitkan orang di dalam kubur itu cuma Tuhan, bro. Jadi jangan kamu bilang itu apa hebatnya Yesus bangkit. Masalahnya lebih hebat Yesus membuktikan ucapannya. Dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, kata Yesus itu ada 5 kali tertulis di dalam Alkitab. Ini sah banget, Yesus lah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan itu nggak omong kosong. Karena apa? Karena dia sendiri bangkit. Ya, dan itu tidak omong kosong karena dia sendiri telah membangkitkan Lazarus. Lazarus itu bangkit dari antara orang mati, yang bangkitkan itu Yesus, bro. Bukan dia sama dengan Lazarus. Lazarus nggak punya kuasa apa-apa karena yang membangkitkan itu Yesus, bro, ya kan? Dan yang membangkitkan orang-orang pada akhir zaman itu adalah Tuhan di tempat Anda. Jadi jangan kamu menyalahi Al-Qur'anmu sendiri. Al-Qur'anmu bilang begitu, ya. Membangkitkan orang itu adalah Tuhan, dan Yesuslah satu-satunya yang terbukti, bukan cuma hoaks. Kalau
kalau di tempat Anda Allah membangkitkan orang pada akhir zaman, mana kuasanya diberikan kepada Nabi Muhammad juga enggak. Boro-boro Nabi Muhammad bangkit dari antara orang mati, enggak. Dia sekarang masih menunggu hari penghakiman, karena Alkitab kami mengatakan barang siapa yang mati itu mereka cuma satu lagi tugasnya, ya, kewajibannya dan harus mereka lakukan, nggak bisa ditolak-tolak. Mereka akan dihakimi, bro, ya. Itu dia. Jadi kamu jangan bilang apa hebatnya Yesus itu bangkit, itu ya, karena itu adalah Tuhan, ya. Nah, di tempat Anda lagi tadi dikatakan ya bahwa ya, kamu mengatakan bahwa Yesus itu Alfa dan Omega, ya kan? Allah di dalam Al-Hadid 7, Al-Hadid 3, dialah yang Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, di mana Allah pernah Alfa? Di mana Allah pernah Omega? Kapan dia ada? Ya, di mana catatan bahwa Allah pernah ada di masa era Nabi Musa, ya kan? Lalu di mana catatan ada Allah bahwa dia akan menyertai manusia pada akhir zaman? Sedangkan Yesus yang Alfa dan Omega, untuk saya ya, Pak. Sedangkan Yesus yang Alfa dan Omega jelas dikatakan ya bahwa ya kan bahwa sebelum Abraham jadi dia sudah ada, dan bahkan dia berani mengatakan ya aku menyertai kamu sampai akhir zaman gitu ya. Jadi aduh, kasihan kamu ya, kasihan. Ya, silakan Pak Hoax. Oke, kita fokus ke Nabi dan Yesus ya. Ternyata dari perkataan Uni tadi nggak ada satupun yang menyebutkan dalil. Saya bingung, kita debat apa ini? Debat narasi atau debat apa ya? Saya bingung nih. Kualitasnya tidak mengedukasi yang dibawa loh teman-teman. Tadi Uni mengatakan orang kudus bangkit. Siapa orang kudus itu? Tolong sebutkan siapa, mana dalilnya, gitu loh. Terus Uni mengatakan kena maut. Kalau emang dia itu Tuhan, dia tidak kena maut, tidak pernah mati. Maaf, perbedaan konteks kualitas iman kita berbeda, Uni, gitu loh. Konteks kualitas iman Kristen itu mengatakan ketika ia mati, tapi ia tidak mengalami kematian selamanya atau tidak menunggu penghakiman terakhir, tidak. Tapi ia bangkit sendiri karena dia yang punya kunci surga dan neraka. Itu konteks beda iman kita berbeda ya, kalau jauh ya. Terus tadi Uni bilang katanya tugasnya belum selesai dan naik ke surga. Itu dalam konsep penebusan itu, Yesus itu memang sudah tidak akan melewati batasnya sebagaimana dibuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi omongan Yesus tadi itu sama dengan mengatakan begini, karena begitu besarlah kasih Bapa, maka ia mengaruniakan anak surga. Tapi karena kasih besar kasih Yesus kepada rasul-rasulnya, ingin menyampaikan seluruh firman-Nya, tapi tidak memiliki waktu yang cukup. Gitu loh. Tadi Uni mengatakan di surga itu berupa manusia, mana dalilnya? Aduh, ini kita bicara omong kosong atau narasi? Saya bingung nih. Debatnya kok debat kayak anak kusir ya, ke debat kusir gitu yang ada dalil ya. Aduh, saya bingung nih. Terus ini saya catat nih semua perikop yang Uni sampaikan. Oke, saya pause sebentar. Mungkin nanti kalau ada yang mau melampirkan data, saya akan bantu buka. Saya akan kasih buka dan nanti waktunya saya pause ya. Begini. Saya inginkan ketika kita ingin berdebat diskusi bawa datanya, berdiri di kitab kamu silahkan, atau ingin menggunakan kitab kami izin dulu nggak apa-apa silahkan. Jadi enak kayak tadi saya izin ya. Oke, lanjutkan aja gitu. Pak. Enak gitu. Jadi jika berbicara kemanusiaan dari itu, tadi Uni satu pun tidak ada menyenggol tentang kemanusiaan, tapi membahas ketuhanan. Karena Gurunda Uti tadi dari awal sudah mengatakan saya tidak bisa memisahkan keduanya. Itu pendapat beliau, karena beliau itu tidak mau memisahkan itu berdua. Nah, Uni fokusnya tentang ketuhanan, tapi berbicara kemanusiaannya. Terus tadi Alon mengatakannya di mana Nabi Musa itu dikatakan termuka di dunia dan akhirat. Sebutkan ayatnya yang jelas. Saya tadi Ali Imran 45 jelas. Gitu dong. Jangan kayak debat semalam nggak ada ayat, cuma narasi. Bingung saya gitu loh. Itu yang saya tanggapi tadi perkataan dari kawan-kawan ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman lah, terutama yang mualaf, mungkin kalian nggak punya pendirian iman ya. Dikatakan begini dalam Kolose 1 ayat ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tapi tidak menurut Yesus Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Itu yang dibahas Bu Uti tadi. Jasmani, tapi ada kepenuhan kealahannya. Jelas ayatnya 1 Kolose ayat 9. 1 Kolose kedua ayat 9 itu jelas ayatnya. Monggo kawan-kawan berdiri pada kitab kalian, sebutkan ayatnya gitu loh. Enak kita mengedukasi, bukan narasi apa ya, saya bingung. Oke, silakan kan. Saya nggak berminat gini. Oke, langsung aja saya riset.
Uni atau Pak Alwan TV? Saya mungkin Ustadz Alwan, karena saya takut lupa ya, karena biasalah saya kan diskusi nyambil-nyambil ya. Gini. Tadi si Christian Antiwak minta data-data. Sebenarnya bukan kita nggak mau kasih data. Ini data yang sudah 5.370 kali kita sebutkan berulang-ulang ketika diskusi gitu. Saya rasa data yang saya sebutkan bahkan netizen pun mampu itu menunjukkan ayat-ayat itu gitu. Mungkin gini ya, saya sampaikan kembali. Apa hebatnya Yesus itu dibangkitkan? Kenapa? Karena orang-orang kudus juga sudah pernah dibangkitkan. Nah, Christian Antiwak mungkin lupa baca kitabnya. Dia nggak tahu itu narasi seperti itu ada. Ini ada dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, tuh bangkit nggak tuh? Nah, kemudian Tante Uti bilang, yes kan Tuhan dalam Al-Quran itu membangkitkan. Iya, bukan dibangkitkan Tante. Jadi kalau Tuhan itu bukan dibangkitkan tapi membangkitkan. Nah, contoh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan loh Tante, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ketika Tante bilang loh dia kan bisa membangkitkan Lazarus, ya sama seperti Elia kan juga membangkitkan orang mati, bahkan lebih hebat lagi Elia itu ya. Kalau kita bicara tentang hebat-hebatan gitu ya, saya bicara tentang manusia Yesus ya. Kemudian dan masalah tentang Nabi, lebih hebatan Musa daripada Yesus. Musa itu sudah berapa? Musa sudah meninggal berapa lama? Dia muncul di zaman Yesus bersama Elia. Matius pasal 17 ayat ketiga sampai keempat. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, kata Petrus kepada Yesus. Nah, ngobrol-ngobrol ini Musa turun ke dunia pakai apa? Pakai sayap, pakai mobil terbang, atau pakai kendaraan berkuda. Oh iya, sorry ya, saya agak suka seni kalau dalam diskusinya. Santai. Jadi ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad meninggal gitu kan, lah memang iya, kami tidak ada pernah mengatakan Nabi Muhammad itu kekal abadi selamanya. Nah, tapi kami percaya dari berbangkit. Kan saya bilang kalau seandainya Christian Antioch membantah perkataan dia sendiri, loh kenapa bisa? Kan nanti ketika Yesus turun kan dia manusia, atau dia roh. Dia roh gitu kalau turun nanti ketika menghakimi. Tolonglah jelaskan itu ya. Jadi ketika dibilang ada 3 kesaksian, nah itu roh itu semua, 3-3-nya itu. Ya jelaskan juga lah kalau 3-3-nya roh, ya kan? Jadi penjelasannya itu dari kalian, bukan kami yang menjelaskan. Kalau kami menjelaskan kitab kalian itu namanya kami kurang ajar, ya kan? Kami bertanya di sini tentang isi kitab suci kalian dan menukilkan atau membacakan kembali kitab kalian gitu. Nah, dalam Islam sendiri Nabi Muhammad SAW itu 100% manusia. Dia menikah, dia makan, dia menangis, dia tertawa, tersenyum, dia mengajarkan, dan tugasnya selesai. Yesus tidak menikah. Dibilang dia Tuhan, dia nggak tahu pohon ara atau hari kiamat, dia nggak tahu juga, nggak jelas juga, tapi dia mengaku manusia. Tapi dituhankan. Dia nggak mau mengatakan dirinya Tuhan, karena hanya iblis yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kalian tuhankan dia. Ini macam mana ini? Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai Allah Bapa, tapi kata kalian dia adalah Allah. Dia mengatakan aku anak manusia, aku manusia. Enggak, kata kalian, dia itu Allah, dia itu adalah Allah, kata kalian. Kalian yang membantah Yesus. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai manusia gitu ya. Jadi kita bahas tentang kemanusiaan Yesus. Tentang keilahian Yesus itu polemik yang mana kalian sesama kalian saja masih berbeda. Makanya ada aliran-aliran ebionit, ada subordinat. Kalian tidak perlu diskusi dengan kami lah. Dengan sesama Kristen aja pun kalian berbantah-bantah lah dulu ya. Jadi tentang kemanusiaan Yesus ini kami menyatakan bahwa Yesus adalah manusia yang mengaku sebagai anak manusia. Dia lahir dari rahim seorang wanita dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa hebatnya? Coba kita bilang, oh Yesus itu pernah menghidupkan orang mati. Tidak hebat. Lebih hebat Elia. Dia pernah bangkit loh, Musa juga. Orang kudus juga. Tidak hebat-hebatnya Yesus. Apalagi kalau dia sekelas Tuhan loh. Masa Tuhan, ibarat kata Uni Rifa itu hebat loh. Ngapain dia ngupil katanya. Loh, hebatnya apa orang ngupil? Yang namanya ngupil itu hal yang biasa bagi seorang manusia seperti Uni Rifa gitu. Jadi kalau Yesus mati dibilang hebat, ya sama aja kayak Uni Rifa tuh hebat loh. Ngapain? Dia nyungsep ke dalam sawah katanya. Hebat Uni Rifa itu. Kenapa? Dia mampu membenamkan kepalanya ke dalam sawah. Lah, Yesus mati loh. Hebatnya apa coba sebagai Tuhan? Dia merasakan sakit loh 3 hari. Lah hebatnya apa coba sebagai Tuhan? Di mana itu letak hebatnya itu? Hebat macam mana coba? Aku kadang bingung nih, perspektif hebat dan maha kuasa bagi kalian tuh apa coba? Jadi kalau Uni Rifa itu mengupil dikatakan hebat, hal yang lumrah, hal yang biasa, kecil bagi Uni Rifa gitu ya, itu tidak hebat. Tapi kalau Tuhan mati,
digantung gitu, dianggap hebat gitu. Nah, aku nggak tahu lagi lah ya gimana gitu ya. Hebat luar biasa memang menurut kalian. Tapi ya gitulah. Jadi kembali lagi fokus kepada kemanusiaan Yesus, di mana kami umat Islam tidak membantah. Nah, di sini bukti bahwa kami tidak membantah, tapi meluruskan apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya, bahwa dia adalah anak manusia. Anak manusia. Kurang berapa? 81 kali kalau tidak salah. Terkait tentang wajihan nanti, Ustadz Alwan. Udah habis ya? Waktunya bukannya sendiri-sendiri ya? Silakan Ustadz Alwan, ya Allah. Ya, masih ada 40 detik. Ya Allah, Ustadz nanti Gak Ustadz apa-apa. semua lah Ustadz. Ya terlalu asik tadi sama mobil si Oni Ripa. Gak apa-apa nih, biasa aja. Jadi mungkin begini, sebenarnya kalau kita bicara Quran itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas bagaimana posisi Nabi SAW. Misalnya gini, ketika dikatakan mukjizat-mukjizat Isa itu, Allah justru mengingatkan, ya Isa, tidakkah kamu teringat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kamu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Jadi itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan itu kalau Al-Azab itu dari Al-Azab 69 ya, tentang Musa itu wajihan. Lalu misalnya kayak Rasulullah SAW itu menasihatkan, la taturuni kamu aturatin nasara, kamu jangan melakukan menyembah Oke, waktunya saya habis, seperti- Bang Alwan. waktunya habis. Oke. Langsung aja Bang Adien, Ya, Andi, itu ya. Bu Uti. Ya, Pak Haks, mulai dulu ya. Ya, jadi Riva mengatakan apa hebatnya Yesus dibangkitkan, bro. Yesus memang dibangkitkan kata Alkitab, tetapi yang membangkitkannya ketika ditanya, yang membangkitkannya adalah rohnya sendiri yang diam di dalam dirinya. Ini nggak bisa kamu pungkiri ya, maaf ya. Itu yang kamu tidak tahu ya. Karena yang membangkitkannya itu adalah segenap kepenuhan kealahan. Yang membangkitkan semua manusia juga bangkit karena ada rohnya. Ada roh, kalau nggak ada roh ya nggak bangkit. Itu maksudnya, bro ya. Itu ya yang kamu tidak tahu ya. Lalu saya bertanya kepada kamu, kalau Tuhan kamu itu membangkitkan, mana buktinya? Ya, apakah dia pernah bangkit dari antara orang mati? Kamu mengatakan Elia juga dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, Elia juga membangkitkan orang mati. Elia kuasanya dari mana? Ya, dan kuasa Elia itu dari Yesus, dari Tuhan kami. Ya, dia memiliki kuasa karena diberikan. Tetapi Yesus itu di dalam kitab kamu ya dikatakan bahwa Allah lah yang punya gaib-gaib itu, yang gaib-gaib itu punya Allah gitu kan. Nah, di tempat kami yang punya mujizat, yang punya gaib-gaib itu cuma Tuhan kami, Yesus Kristus. Itu yang harus kamu ketahui ini ya, di dalam kitab kamu dikatakan hanya Allah lah, hanya dia sendirilah yang punya yang gaib-gaib. Di dalam Al-Hajj 7 itu kamu baca sendiri nih ya, di dalam Yunus 20 ya, yang gaib-gaib, yang mujizat ya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah sesungguhnya yang gaib-gaib itu kepunyaan Allahmu. Nah, Yesus itu dia yang punya mujizat, bro. Ya, karena apa? Kamu lihat itu di hari Pentakosta, ya, ketika dia menurunkan mujizatnya, turun itu atas murid-muridnya, Roh Kudus itu turun ya. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku akan turun pada murid-muridnya. Pada saat itu mereka bisa melakukan ya, mereka bisa bahasa roh dan segala macam ya. Ya, jadi mujizat Yesus itu, dia itu ya ada berasal dari dirinya sendiri. Jadi Yesus bangkit itu karena roh yang di dalam dirinya sendiri yang membangkitkan. Aku dan Bapa adalah satu, bro ya. Jadi kamu salah ya, Allah tidak pernah membangkitkan orang mati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak punya apa itu mujizat. Mujizat itu adalah dari Tuhanku. Aku pun sedang menunggu-nunggu gitu ya. Jadi ini adalah bukti ya, mana yang cuma mengklaim, mana yang betul-betul benar. Karena Yesus mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, itu jelas. Karena apa? Karena dia itu sendiri bangkit. Kamu mengatakan apa hebatnya dengan Abraham, dengan Elia? Lah, mereka itu kan sekarang sedang menunggu hari penghakiman. Mereka berada di sisi Bapa. Tetapi ya, Yesus itulah yang akan menghakimi. Itu hebatnya. Lalu kamu mengatakan apa hebatnya Yesus mati di kayu salib? Nah, itu juga kamu nggak tahu. Hanya Allah lah yang menghapus dosa manusia, gitu kan? Yang menebus dosa, menghapus dosa, menyerap dosa, menetapkan dosa, menghukum dosa, urusan-urusan dosa itu cuma Tuhan, bro. Nah, di situ hebatnya. Yesus menebus dosa manusia ya karena dia Tuhan, karena dia berdaulat di situ ya, cuma Tuhan yang berkuasa melakukan itu ya. Nah, Nabi Muhammad dia bahkan mengatakan bahwa kalian itu yang menebus dosa kalian itu adalah manusia, katanya itu di hadis kan. Ya, orang-orang mukmin itu ditebus dosanya oleh orang-orang kafir dan orang Yahudi. Nah, ini kan berantakan jadi doktrinnya kan. Itu kan. Ya, lalu kamu mengatakan lagi ya bahwa Muhammad itu adalah 100% manusia biasa. Nah, itu betul sekali. Muhammad 100% manusia biasa. Oleh sebab itu jangan sama-samakan Yesus seperti Muhammad, seperti di dalam tulisan Anda, karena beda bagai bumi dengan langit. Ya, di kitab Anda ya, yang memiliki kaliber Tuhan itu hanyalah Isa ya. Jadi dia memang nggak jelas, memang Isa itu nggak sama dengan Nabi Muhammad ya.
Karena Isa itu memiliki semua. Isa tahu yang gaib-gaib. Isa mampu menghidupkan makhluk hidup, ya. Isa itu dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, ya kan. Isa itu dia maha tahu, gitu kan. Isa itu apalagi segala macam itu kan, dia yang alfa dan omega dan segala macam itu, ya. Dia adalah pemberi syafaat. Itu kan ini kaliber Tuhan semua, yang punya itu Isa. Dan Nabi Muhammad nggak punya itu, ya. Jadi dengan Isa aja nggak bisa disama-samakan, apalagi dengan Tuhan kami. Yesus yang anak manusia itu, ya, kamu mengatakan tentang keilahiannya jadi polemik. Polemik mana yang mengatakan dia itu keilahiannya itu polemik? Nggak ada. Kamu saja yang nggak mau terima. Mana ada anak manusia, satu-satunya yang saya bilang, ya, itu bukan manusia, bro, ya. Yang mayatnya tidak ada di muka kolong langit ini, termasuk Elia, termasuk Nabi Muhammad, termasuk siapapun, nggak ada. Ini bukan manusia biasa, Bo. Ini kelasnya Tuhan, gitu loh, ya. Lalu apa lagi tuh? Oh, udah silakan, Pak. Maaf. Kebablasan. 1 menit 30 detik lagi, Andi, monitor. Aja Bu, gaskan. Silakan, Halo? Bu. Oh iya, Silakan, jadi ya, gaskan. lalu peran manusia, ya perannya manusia. Jadi Muhammad tuh Muhammad tidak bisa disejajarkan walaupun dia mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Ya kan, Muhammad mengatakan dia dipuji-puji, malaikat memuji-muji, Tuhan memuji-muji, ya kan, batu-batu memuji-muji, anak darah memuji-muji, dan tidak beriman kalau tidak percaya Muhammad adalah Rasul, masuk neraka. Muhammad memang manusia biasa tetapi mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Lalu tadi Pak Alwan mengatakan, ya, bahwa Yesus sendiri dalam kemanusiaannya dia ketakutan setengah mati, ya, tidak mau disalib. Nah, ini dia di dalam di dalam Galatia, ya, di dalam apa tadi, di dalam Galatia 2, di dalam Filipi 2, ya, memang jelas ketika Yesus menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, segenap kodrati manusia itu memang Yesus ambil, ya. Bahkan dia menjadi taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil kodrati yang 100%, bahkan kodrat yang paling bawah. Dia mati di kayu salib, ya, karena salib itu adalah hukuman bagi orang-orang yang dianggap nista, gitu loh, ya. Kalian hanya berani mengambil, apalagi tadi tuh, ya, saya baca, ya. Kalian hanya berani mengambil kemanusiaannya, tetapi kalian pura-pura lupa dengan sisi ketuhanannya. Makanya saya bilang tadi, nggak bisa kalian memisahkan antara Yesus itu yang manusia dengan Allah. Karena dia itu 100% manusia yang pernah datang menjadi manusia, tetapi sekarang dia bersemayam di sorga. Gitu loh. Oke, waktunya habis itu. Jawab semua, oke? Nah, ya, silakan. Silakan Pak Alwan dan Niripa. Kan dulu, nanti silakan aku sikit aja, Ustadz. Silakan, Ustadz. Oke, sebentar saya nyalakan kamera dulu ya, biar ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seberapa keras misalnya Ibu Uti menunjukkan di Quran itu, ya, Rasulullah itu sudah mengajarkan kami umatnya, la taturuni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kamu memperlakukan aku Muhammad seperti kamu orang Nasrani, orang Kristen memperlakukan Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi mereka mengangkat, ya, semua kekuatan-kekuatan mukjizat. Sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu juga digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya, seperti menyembuhkan orang buta, ya, menjadikan burung itu hidup, itu sesembahan. Tapi ingat ini, bahwa semua itu ini dalam Al-Quran dikatakan, ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Jadi ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai mukjizat. Agar apa? Ketika Yesus itu berdakwah, menyampaikan misi, itu sampai pesannya dan mereka dia yakin bahwa dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Ibu Huti sebenarnya ingin melawan, ya, pengajaran para rasul, ya. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul nomor 22, kita baca baik bagus, ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan. Jadi Yesus memang punya kekuatan, ya, seperti yang saya katakan,
dia bisa menghentikan langit, menghentikan air, angin dan lain sebagainya. Dan mukjizat-mukjizat yang merubah air menjadi anggur, banyak mukjizat-mukjizat Yesus. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Jadi sebenarnya semua itu dilakukan oleh Allah sendiri dengan perantaraan Dia. Saya pikir ini kalimat yang jelas ya, bahwa Yesus itu hanya perantaraan. Jadi semua mukjizat yang Allah berikan kepada Yesus, ya, itu semua hanyalah perantaraan saja. Jadi dia hanya sebagai perantara. Sehingga ketika kalian melihat Yesus, ya, dia melakukan sesuatu yang mukjizat, jangan kaget gitu. Itu hanyalah wahyu apa itu, Ibu Uti mungkin di mute dulu, Ibu Uti. Uti, diam dulu. Ya, itu hanyalah wahyu, karena ini harus jelas ini makna perantaraan ini. Hanya perantaraan dia saja. Ya, jadi dia tidak bisa melakukan mukjizat itu dengan sendiri. Harus diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nabi-nabi yang lain tadi sudah dijelaskan dengan dengan bagus ya. Misalnya kalau nabi-nabi sebelumnya juga punya kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi itu tidak menjadikan mereka itu lantas sebagai Tuhan. Tapi yang jelas lagi, tidak ada pernyataan Yesus sedikit pun bahwa dia itu adalah Tuhan. Semua itu bermakna ambigu, bermakna cabang. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu semua ambigu. Tapi narasi dia manusia itu sangat begitu jelasnya. Lihat ketika dia merasa sedih, ya, gentar, dia katakan apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus itu menangis, ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti yang itu biar Uni yang jelaskan. Silakan Uni. Oke, saya buka cam dulu Ken, mau ngeliatin ini dulu data, bukan ngeliatin muka aku ini Ken, tenang aja. Nih ya, kita lihat data, kata si Christian Anteo, mana data? Saya pikir dia udah tahu dalil-dalil yang kita bawa. Mungkin di datanya dulu ditampilkan, jangan dijalankan dulu ya, jamnya, ini. Ken. Ya. Ya, ini datanya ya. Aduh, kok bentar. Jadi umat Islam tuh anti asumsi, Andi namanya ya. Nah, jadi ini ya, ini aku mau bacakan ini dulu. Apa hebatnya Yesus, ku bilang. Tengok. Dipanggil. Oh ya, bentar. Saya dipanggil bentar ya. Jadi maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Artinya di sini Anda sama seperti Elia yang berdoa juga kepada Bapa. Hebatnya apa coba? Menghidupkan juga dengan meminta. Nah, lebih hebat Elia. Kenapa saya bilang lebih hebat Elia? Pada suatu kali seorang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali. Kena tulang Elisa aja mayat bisa hidup. Tulangkan aja tuh tulangnya, tulangkan. Tuhankan saja tuh tulangnya Elisa itu. Kita senggol aja bisa hidup, nggak perlu berdoa itu tulang. Apa hebatnya Yesus dibandingkan tulangnya Elisa coba. Terima kasih, lanjut. 2 menit 20 detik lagi. Ya, ini ada meeting sedikit, lanjut Ustaz Alwan. Habiskan Ustaz Alwan. Baik. Jadi Yesus itu berdoa bahkan ya. Itu kan tidak mungkin seorang Tuhan itu harus berdoa gitu. Jadi ajaran Petrus kepada kepada pengikutnya, jemaatnya adalah bahwa semua kekuatan, mukjizat apapun yang nanti akan Ibu Uti sampaikan, itu hanyalah mukjizat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan daripada Yesus. Itu pengajaran Rasul Petrus yang masih tertuang gitu. Dan itu sebenarnya yang lebih make sense, lebih masuk akal. Ambil pengibaratan yang tadi. Kalau dia itu Tuhan, ya, dia tidak tahu musim buah ara. Kenapa dia memilih untuk mematikan pohon itu? Kenapa tidak dia ciptakan aja buahnya langsung, kan? Jadi itu akan sangat ini. Dan kita akan sangat berpikir keras ketika kita mendapati Yesus itu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ya, saking sungguh-sungguhnya Ibu Uti dalam Lukas itu diceritakan, Lukas 6 nomor 12, dia berdoa semalam suntuk. Semalam-malam dia berdoa, minta
minta penyelamatan, keselamatan. Ya, di dalam Injil Matius. Dia dijelaskan ketika di Taman Getsemani itu dia berdoa lagi ya. Kita bayangkan bagaimana sosok yang lemah ini, dan Yesus itu ketika dia berdoa itu tanda dia lemah sebenarnya. Ya, orang kan